Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Masalah talqin mayit setelah dikubur ini merupakan masalah yang dianjurkan oleh banyak para ulama, di mana para ulama yang membolehkan ini dari kalangan madhab Hanafiyah, kemudian Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga sebagian para ulama Hanabilah. Talqin itu artinya atau pecahan kata dari laqana yulaqinu talqinan, artinya mendikte atau mengajari seseorang untuk mengucapkan kalimat tertentu, misalnya kalimat syahadat, syahadatullah atau syahadatul rasul dan seterusnya. Jadi yang dimaksud di sini talqin mayit setelah dikubur itu adalah ketika seorang mayit muslim meninggal, kemudian dimasukkan liang lahat, kemudian ditimbun dengan tanah, selesai, maka kemudian yang hadir atau salah satu yang hadir itu disunahkan untuk mukhatabah, berbicara kepada mayit dan meminta kepada mayit itu untuk mengucapkan syahadat, syahadatullah, syahadatul rasul, dan beberapa hal seperti keriduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, kemudian Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, kemudian Al-Quran sebagai petunjuk dan seterusnya. Di sini jamaah sekalian, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, itu merupakan madhab dari banyak para ulama yang sudah kita sebutkan tadi. Yang menjadi permasalahan, ada sebagian pihak yang menolak hal ini, bahkan menyatakan bahwa seperti ini adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada syariatnya, bahkan menyatakan bahwa amaliyah ini dianggap sia-sia karena mengajak bicara kepada orang yang sudah mati. Jadi seakan-akan mengajak bicara kepada benda mati. Alasan seperti ini, argumentasi seperti ini tentu merupakan argumentasi yang tidak benar. Sebab begini, orang yang seperti ini seakan-akan menyamakan seorang yang wafat itu dengan benda mati, seperti batu, tanah, dan lain sebagainya. Padahal ini berbeda. Jadi perlu dipahami bahwa seorang yang meninggal itu menurut kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah, yang meninggal itu cuma jasadnya. Adapun ruhnya, arwahnya, nyawanya itu tidak meninggal, cuma pindah alam dari alam dunia yang sebelumnya di jasad, kemudian pindah kepada alam barzah, dan di alam barzah itu mereka hidup, ya, hayatan barzakhiyah, di kehidupan alam barzah. Dan lebih tegas lagi, anggapan bahwa orang mati itu seperti benda mati itu bertabrakan dengan hadis-hadis yang sangat banyak yang sahih, yang menunjukkan bahwa seorang yang sudah wafat itu selain hidup di alam barzah itu masih punya hubungan atau konektivitas dengan alam dunia, karena alam barzah itu merupakan alam transit sebelum alam akhirat. Jadi masih ada hubungan ataupun koneksi dengan alam dunia, walaupun tidak secara mutlak 100%. Seperti dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahwa seorang mayit itu masih bisa mengetahui siapa yang menziarahi dia, kemudian mendengar ucapan yang menjari dia, ya, mendengar salamnya, bisa menjawab salamnya, kemudian dia juga bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hadis-hadisnya sahih. Sehingga anggapan orang yang mentalkin mayit itu seakan-akan berbicara dengan benda mati, dengan konteks seperti ini tentu salah besar, ya, karena ini menentang hadis-hadis sahih yang sudah kita sebutkan tadi, ya, makna-maknanya ataupun pembahasan-pembahasannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi bahwa mentalkin mayit di kubur itu merupakan
perkara yang disunahkan oleh banyak para ulama dari 4 madhab. Dan termasuk dalam kelompok mereka para ulama 4 madhab ini, dari Hanabilah, dari madhab Hambali, itu salah seorang ulama rujukan orang-orang yang menolak amaliyah ini sendiri, yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau dalam kitabnya Ar-Ruh, ya, kitab Ar-Ruh jilid pertama halaman 29. Beliau menyatakan, ya, yang sebelumnya beliau itu menyebutkan keterangan tentang masalah bahwa orang yang sudah wafat itu bisa mendengar, mengetahui orang yang menziarahinya, bisa menjawab salam dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, wa yadullu ala hadza aidan ma jara alaihi amalun nasi qadiman wa ilal an min talqini mayyiti fi qabri. Dan menunjukkan akan hal ini juga, maksudnya menunjukkan akan bukti bahwa mayit itu punya konektivitas, punya interaksi dengan alam dunia, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bisa mendengar, bisa mengetahui, bisa menjawab salam, bisa berdoa kepada Allah SWT di kuburnya karena mereka hidup di kuburnya. Itu apa? Buktinya adalah amalan kaum muslimin yang sudah berlangsung lama sekali, dari sejak zaman dulu sampai zaman beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Berupa apa? Berupa mentalkin mayit di kuburnya, ya, mentalkin mayit di kuburnya. Seperti semisal seorang mengatakan, ya fulan bin fulan, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau di bahasa Indonesia kan juga bisa. Nah, ini seperti ini kata beliau, ini amalan kaum muslimin dari sejak zaman dulu sampai sekarang, sampai zaman beliau. Kemudian beliau mengatakan, walaula annahu yasma'u dzalika wa yantafi'u bih lam yakun fihi faidatun wa kana abatha. Seandainya mayit itu tidak mendengar hal itu, tidak mendengar ucapan orang yang berziarah, orang yang mengiri jenazahnya, dan tidak bisa mengambil manfaat dari itu, dari talqin itu, maka ini tidak ada faedahnya amaliyah ini, dan ini merupakan amalan yang sia-sia. Kemudian setelah itu, yang lebih hebat lagi, bagaimana Ibnul Qayyim ini menukil dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Imam ahli sunnati wal jamaah, imam yang menjadi rujukan sebenarnya orang-orang yang atau pihak-pihak yang menolak hal ini. Imam Ahmad bin Hanbal juga berfatwa tentang masalah ini, dinukil oleh Ibnul Qayyim di kitab dan halaman yang sama yang sudah kita sebutkan tadi. Imam Ahmad menyatakan apa? Beliau mengatakan, Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qad su'ila anhu al-imamu Ahmad fastahsanahu wahtajja alaihi bil amal. Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah ini, masalah talqin mayit ini, maka beliau menganggap itu hal baik, dan beliau berhujah untuk mengamalkan hal ini. Perhatikan, ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Lalu bagaimana, apakah ini ada dalilnya? Tentu ya, tidak mungkin para ulama kita atau kebanyakan para ulama kita sekelas Imam Ahmad apalagi kemudian yang lainnya itu kemudian berfatwa tanpa dalil, itu tidak mungkin. Dalilnya adalah sebuah riwayat dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Di situ disebutkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, yang kita agak ringkas saja supaya lebih cepat. Beliau bersabda, idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turaba ala qabri falyakum ahadukum ala ra'si qabri thumma liyaqul ya fulan ibnu fulan fa innahu yasma'uhu wa la yujib, thumma yaqulu ya fulan ibna fulan fa innahu yasfi qa'idan, thumma yaqul ya fulan ibna fulan fa innahu yaqul arshidna rahimakallah walakin la tash'urun, falyaqul udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa bil qur'ani imaman, ila akhir hadis. Jadi artinya
Kalau ada salah satu di antara saudara kalian kaum muslimin yang meninggal dunia, kemudian sudah kalian kubur, di kuburannya sudah kalian ratakan tanahnya, maka hendaknya salah satu di antara kalian berdiri di bagian sisi kepala kubur itu. Kemudian berkata, jadi nabinya ini mengatakan suruh berkata kepada mayit. Kalau Nabi SAW itu kemudian menghukumi mayit itu benda mati, tentu tidak mungkin Nabi menyuruh untuk berbicara kepada mayit. Disuruh memanggil si Anu bin Anu. Kemudian yang pertama, panggilan pertama ini mayit bisa mendengar tapi belum bisa menjawab. Kemudian panggilan kedua, mayit ini kemudian bisa duduk. Kemudian panggilan ketiga, mayit ini baru mendengar dan menjawab dengan mengucapkan bimbinglah kami, semoga Allah merahmatimu. Bisa menjawab, tetapi orang-orang yang hadir di sekitar kuburnya itu tidak bisa mendengar. Kemudian hendaklah salah satu di antara kalian mengucapkan, ingatlah apa yang engkau ucapkan ketika kamu keluar dari dunia ini, berupa syahadat alla ilaha illallah dan Nabi Muhammad SAW merupakan hamba dan utusannya, keriduan kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, Al-Quran sebagai petunjuk, dan seterusnya sampai akhir hadis. Ini dalil amaliyah talqin al-mayyit sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Hadis ini statusnya adalah telah dinyatakan valid atau setidaknya bisa diterima dan diamalkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Al-Habir jilid 2 halaman 311. Beliau mengatakan isnaduhu salih, sanadnya salih. Ya, salih artinya bagus, baik. Dan juga dikuatkan oleh Al-Imam Ad-Diya dalam ahkamnya. Ya, kemudian memang ada rawi yang dilemahkan di situ, Sa'id Al-Azdi, tetapi di situ sudah disebutkan oleh para ulama memiliki syawahid. Ya, syawahid yang sangat banyak, penguat syawahid itu. Dan juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ternyata ketika mendekati ajalnya di akhir hidupnya, beliau juga berpesan untuk hal ini, ya, untuk hal ini. Seandainya hadis ini tetap kita hukumi, ya, seandainya dhaif, lemah, dengan kelemahan yang ringan, maka hal ini tetap bisa diamalkan, karena hadis yang lemah itu boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal, dalam keutamaan amalan-amalan. Dan talqin mayit ini termasuk min fadhailil a'mal, termasuk daripada keutamaan amalan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Rawdah dan juga dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menyatakan, wal khabaru fi talqin dhaifun lakin ahaditsul fadhail yutasamahu fiha. Memang benar ada yang berpendapat bahwa hadis dalam masalah talqin mayit di kuburnya itu lemah, tetapi hadis-hadis dalam fadhailul a'mal, keutamaan amal itu yutasamahu fiha, bisa ditolerir, artinya boleh diamalkan. Apalagi beliau kemudian mengatakan waqad u'tudida bi syawahida sahihatin wallahu alam, dan ternyata hadis ini walaupun lemah sudah dikuatkan dengan berbagai penguat-penguat yang sahih, sehingga boleh untuk diamalkan. Jamaah sekalian yang kami cintai dan kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian jelaslah bagi kita semuanya bahwa amalan talqin mayit yang dilakukan oleh kaum muslimin atau bisa dikatakan mayoritas umat Islam di seluruh penjuru dunia dari masa ke masa itu memiliki dasar, ya, dalil, kemudian diamalkan dan difatwakan oleh para ulama besar, para ulama ahli ijtihad, dan banyak dari mereka yang mentakrir dan juga menganjurkan, menyunahkan masalah ini. Sehingga anggapan bahwasanya ini tidak ada dalilnya, ini sia-sia dan seterusnya, ini sudah terbantahkan dengan penjelasan dari kami. Bahkan yang membantah pun salah satunya adalah ulama-ulama rujukan mereka yang menolak hal ini, seperti Imam Ibnu Qayyim, bahkan lebih tinggi daripada itu Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahkan Ibnu Taimiyah, ya ini tambahan juga ya, saya hampir lupa, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengakui bahwa amalan talqin mayit ini diamalkan oleh sejumlah sahabat,
Perhatikan sejumlah sahabat. Di mana sahabat ini berarti generasi salaf. Yang jargon kita kan kembali kepada ulama salaf. Jargon kita itu mengikuti ulama salaf. Beliau dalam Majmu' al-Fatawa jilid pertama halaman 242. Hadza talqin al-madhkur qad tsabata an ta'ifatin minas sahabah. Maka amalan talqin ini yang sudah disebutkan tadi itu telah valid, telah sabit dari sejumlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sekarang yang jadi pertanyaan, kita mau ikut siapa? Ikut mereka-mereka di zaman ini yang fatwanya seperti itu, ataukah mengikuti para ulama salaf? Maka pilihan di tangan Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.